Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Butika akan menjelaskan tentang kegiatan Balita Ramadan pada minggu ke-15 ini. Sebelumnya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk memudahkan ayah bunda dalam memahami keterangan saya, izinkan saya untuk membagikan file PowerPoint. Ya, minggu ini Ananda akan memasuki kegiatan Balita Ramadan pada minggu ke-15 dengan tema Balita Ramadan, subtema pengenalan rukun Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 April 2021. Jadwal kegiatan Balita Ramadan kelompok Al-Qomar. Kegiatan Balita Ramadan kelompok Al-Qomar dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama, luring atau daring, dan yang kedua, PTMT. Luring atau daring, anak-anak belajar bersama ayah bunda di rumah. Sedangkan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, dilaksanakan anak-anak di sekolah. Lalu, kapan anak-anak akan melaksanakan luring atau daring? Lalu, kapan anak-anak melaksanakan PTMT? Luring ataupun daring kelompok Al-Qomar dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan PTMT dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis. Materi Balita Ramadan (PTMT) dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis dengan materi mengaji Iqra, ikut mengucap surat Al-Baqarah, menyebut rukun Islam, bermain tepuk puasa, mengucap surat Al-Ikhlas ayat 1-4, menirukan doa berbuka puasa, menyebutkan amalan di bulan puasa, dan peringatan Hari Kartini. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah secara PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, di mana anak-anak masuk sekolah dibagi dalam dua sesi pukul 8 hingga pukul 9, dan sesi pukul 9 hingga pukul 10 siang. Selanjutnya, materi Balita Ramadan yang dilaksanakan secara luring maupun daring dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, di mana anak-anak akan menerima materi di antaranya menempel rukun Islam sesuai urutannya, anak ikut mengucap surat Al-Baqarah ayat 183, anak ikut mengucap doa berbuka puasa, menyebutkan amalan di bulan puasa sesuai gambar, menyanyi lagu pahala puasa, membantu ibu menyiapkan menu berbuka puasa. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah dan dikumpulkan pada saat PTMT. Misal, anak-anak melaksanakan tugas hari Senin, maka hari Selasa ketika PTMT, kegiatan tersebut langsung dikumpulkan. Lalu hari Rabu anak-anak melaksanakan beberapa kegiatan luring maupun daring secara di rumah, maka hari Kamis ketika PTMT tugas tersebut langsung dikumpulkan. Sementara tugas pada hari Jumat dikumpulkan pada hari Selasa minggu berikutnya ketika anak-anak PTMT. Oleh karena itu, ketika melaksanakan tugas-tugas ini, anak-anak ketika PTMT wajib membawa tugas-tugas tersebut untuk dilihat kembali oleh bu guru di sekolah. Materi-materi ini terangkum dengan baik di buku kegiatan Balita Ramadan 1442 Hijriah kelompok bermain, di mana dalam buku tersebut terdiri dari dua, yaitu kegiatan beramal dan kegiatan belajar. Kegiatan beramal dilaksanakan setiap hari, sedangkan kegiatan belajar dilaksanakan sesuai jadwal. Sesuai jadwal ini,
Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, yaitu kegiatan belajar yang dilaksanakan secara luring maupun daring dan dikumpulkan ketika PTMT berikutnya. Selanjutnya, kegiatan beramal terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, mengisi kalender aktivitas Ramadan. Yang kedua, mengisi checklist ibadah Ramadan. Lalu, apa saja isi dari kalender aktivitas Ramadan? Di kalender aktivitas Ramadan berisi amal-amal yang sudah dilaksanakan anak-anak selama Ramadan. Misalkan pada tanggal 1 Ramadan, anak-anak membantu Bunda menyapu. Bisa ayah Bunda tuliskan di sana, kemudian diberi tanda bintang. Tanda bintang ini bisa langsung ayah Bunda yang menempel, maupun anak-anak yang menempel. Atau pada tanggal 7 Ramadan, anak-anak membaca buku cerita. Maka silahkan dituliskan di situ, lalu bintangnya bisa ditempel di pojok kanan bawah. Sebagaimana tanggal 8 Ramadan, jika anak-anak merapikan mainan, boleh dituliskan di sana, lalu ditempel tanda bintang. Lalu ada berapa kegiatan yang wajib ayah bunda tulis? Di sana minimal ayah bunda tulis satu kegiatan. Sementara jika ayah bunda ingin menuliskan beberapa kegiatan, silahkan menyesuaikan dengan kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya, checklist ibadah Ramadan. Dalam checklist ibadah Ramadan berisi kalender Ramadan selama 1 bulan, lalu sholat, puasa, mengaji, dan tarawih. Semisal pada tanggal 1 Ramadan, anak-anak sholat pada waktu subuh dan waktu maghrib. Silakan ayah bunda mencentang pada huruf-huruf yang tersedia, di mana di sana tersedia huruf S, D, A, M, I sebagai bentuk simbol dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara puasa diisi jam di mana anak-anak kuat untuk berpuasa. Misalkan pada hari itu anak-anak belajar berpuasa hingga jam 9, maka ayah bunda bisa menuliskan waktunya tersebut di situ. Lalu mengaji bisa diisi dengan mengaji Iqra, misalkan Iqra 1 halaman 20, ayah bunda bisa menuliskan di sana. Lalu tarawih, jika saat itu anak-anak ikut tarawih, ayah bunda bisa memberi tanda checklist di sana. Atau ketika tanggal 2 Ramadan, anak-anak ikut sholat zuhur dan isya, maka ayah bunda silakan memberi tanda checklist di sana, lalu mengisi jam di mana anak-anak kuat untuk belajar berpuasa, lalu mengaji bisa diisi juga dengan murojaah, surat-surat pendek, dan jika anak-anak ikut tarawih, diberi tanda checklist, dan jika anak-anak tidak mengikuti tarawih, tidak perlu diberi tanda checklist. Terakhir, ayah bunda diminta untuk memberi tanda tangan, sehingga Bu Guru bisa mengkonfirmasi kegiatan Ananda selama di bulan Ramadan. Selanjutnya, kegiatan Ramadan yang berisi belajar di minggu ke-15 dilaksanakan sesuai jadwal. Pada minggu ini, kegiatan pertama dilaksanakan pada hari Senin, di mana berisi menempel rukun Islam sesuai urutannya. Anak-anak juga sudah menerima stiker rukun Islam, sehingga ayah bunda bisa membantu untuk mengguntingnya. Kemudian, ayah bunda bisa mulai menjelaskan tentang rukun Islam, bisa melalui cerita, bisa melalui lagu, bisa juga melalui tepuk. Jika sudah, anak-anak diminta untuk mengurutkan rukun Islam tersebut. Misalkan, yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Kegiatan jika sudah selesai bisa ayah bunda beri centang di bawahnya, di mana anak-anak belajar menyebutkan rukun Islam dan menempel rukun Islam. Lalu kegiatan kedua yaitu mengucap surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak bisa menirukan kalimat demi kalimat. Contohnya,
Ya ayyuhalladzina amanu. Maka anak-anak tinggal menirukan ya ayyuhalladzina amanu hingga akhir ayat. Jika sudah, ayah bunda bisa melanjutkan dengan menjelaskan isi dari surat Al-Baqarah tersebut, yaitu kurang lebih berisi tentang kewajiban kita untuk berpuasa. Jika anak-anak sudah menirukan mengucap surat Al-Baqarah, ayah bunda bisa memberi tanda checklist di sampingnya. Lalu ketika anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang puasa, ayah bunda bisa memberi tanda checklist juga di sampingnya. Lalu kegiatan apa lagi di minggu ke-15 ini? Selain hari Senin, anak-anak akan belajar di hari Rabu bersama ayah bunda, di mana anak-anak ikut mengucap doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa ini dilaksanakan sama seperti surat Al-Baqarah, di mana anak-anak mengikuti per kalimat. Misalkan, dahabat doma'u, anak-anak menirukan dahabat doma'u sampai selesai. Setelah itu, ayah bunda bisa memberikan penjelasan tentang doa berbuka puasa. Jika sudah, ayah bunda bisa memberikan tanda checklist sebagai bukti bahwa anak-anak telah menirukan mengucap doa sebelum berbuka puasa. Selanjutnya, kegiatan kedua menyebutkan amalan di bulan puasa sesuai gambar. Kegiatan ini anak-anak diminta untuk memberi tanda centang. Silahkan diberi tanda centang pada amalan-amalan yang bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Misalnya mengaji, berbagi, ataupun sholat. Jika anak-anak sudah belajar tentang amalan di bulan Ramadan, ayah bunda bisa memberi tanda checklist di sampingnya. Dan jika anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan memberi tanda pada gambar, ayah bunda bisa juga memberi tanda checklist sebagai bukti bahwa anak-anak sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut. Lalu minggu ini di hari Jumat, anak-anak mendapat tugas untuk menyanyi lagu Pahala Puasa. Lagu ini bisa dinyanyikan anak-anak secara langsung ataupun melalui video yang dikirimkan oleh bu guru. Ketika anak-anak sudah belajar menyanyi, ayah bunda bisa memberi tanda checklist sebagai bukti anak-anak sudah belajar menyanyi lagu tentang pahala puasa. Selanjutnya tugas kedua yaitu membantu ibu menyiapkan menu berbuka puasa. Khusus kegiatan ini, ayah bunda diminta untuk mendokumentasikan kegiatan anak-anak ketika membantu ibu menyiapkan berbuka puasa. Kegiatan tersebut difoto, di-print dan ditempel di buku kegiatan Balita Ramadan halaman 10, di mana di situ digambarkan anak-anak membantu bunda menyiapkan menu berbuka puasa. Jika sudah selesai, ayah bunda bisa memberikan tanda checklist di sampingnya sebagai bukti bahwa anak-anak sudah membantu bunda menyiapkan menu berbuka puasa. Nah, itu tadi merupakan kegiatan kita selama 1 minggu ini di minggu ke-15 kegiatan Balita Ramadan. Lalu, anak-anak juga menerima kotak infak puncak tema Balita Ramadan. Kotak ini diisi oleh anak-anak setiap hari, sesuai dengan kemampuan anak-anak dan sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua. Setelah diisi di akhir bulan April atau di awal bulan Mei, kita akan buka bersama-sama kotak infak tersebut. Dengan harapan di puncak tema Balita Ramadan 1442 Hijriah, anak-anak bisa berbagi dengan teman-teman yang memiliki kekurangan harta. Atau bisa dijelaskan juga kepada anak-anak bahwa kita memiliki kewajiban untuk berbagi dengan teman-teman kita sesama muslim. Selanjutnya, terima kasih kepada ayah bunda yang mau menemani Ananda untuk belajar bersama. Selamat belajar, selamat berproses, selamat merangkai cita-cita bersama Allah. Barakallahu fikum. Demikian tadi keterangan dari Bu Tika untuk teman-teman Al-Qomar
dalam kegiatan Balita Ramadan Minggu ke-15. Semoga ayah bunda senantiasa diberikan kesehatan dan anak-anak semakin semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.